الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين ya rabbal alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita awali kajian kita di malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa alihi wa zurriyati ajma'in wa li jami'il anbiya wal mursalin wa li jami'il awliya wa syuhada wa salihin wal وإلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وللأولياء تسعة ولعلماء ومؤسسين وإلى مشايخنا سادتنا مؤلفينا ولمؤلف كتاب آداب الإسلام في نظام الأسرة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني لجميع الأنبياء والمرسلين ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولنا ولأهلنا ولأصدقائنا ومن أحسن إلينا ولمن أحبنا في الله ولجماعتنا أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وأن الله يشفي مرضانا ويقضي حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح لنا أبواب الخيرات والبركات وأن الله يختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Pada malam hari ini kita melanjutkan pada bab
Masih di bab birrul walidain wa tahdhir minal uquq, berbakti kepada kedua orang tua serta peringatan untuk tidak melakukan tindakan durhaka kepada kedua orang tua atau uququl walidain. Pada tadi malam kita di bagian akhir telah membaca sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau diberi anugerah, salah satunya adalah diperlihatkan ke dalam surga, dan ketika berada di surga beliau mendengar ada bacaan Al-Quran. Maka kemudian ketika beliau bertanya siapakah yang membaca Al-Quran tersebut, dan kemudian dijawab yang membacanya adalah Harithah ibn Nu'man. Sahabat Harithah ibn Nu'man mendapatkan ganjaran atau anugerah yang sedemikian agungnya itu karena sebab baktinya kepada ibunya. Disebutkan bahwa wa kana abarran nasi bi ummihi, bahwa sahabat Harithah ibnu Nu'man ini adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Kita lanjutkan di malam hari ini di halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa at-Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kanat tahdi imra'atun uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha faqala li talliqha wa abaitu. Warawa, dan telah meriwayatkan siapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, Mani bin Umar, dari Ibnu Umar, dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan ridha kepada Abdullah ibn Umar dan ayahnya, yakni Umar ibn Khattab. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, kanat, ada itu tahdi di bawahku, siapa imra'atun, seorang perempuan, wahibbuha, yang mencintai siapa aku terhadap imra'ah tersebut. Ini maksudnya bahwa Ibnu Umar memiliki seorang istri yang sangat ia cintai. Wakana, dan adalah siapa Umar, yakni ayahnya Umar ibnu Khattab ini, yang dimaksud Umar ini, yakrahuha, tidak menyenangi terhadap imro'ah atau terhadap istrinya si Ibnu Umar tersebut. Faqala, kemudian berkata siapa Umar bin Khattab, li, kepadaku si Abdullah bin Umar, talliqha, talaklah atau ceraikan olehmu akan istrimu tersebut. Wa abaitu, dan aku menolak, atau si Ibnu Umar ini menolak terhadap perintah dari ayahnya untuk mentalak atau mencerai terhadap istrinya. Fa'ata, lalu mendatangi siapa Umar ibn al-Khattab, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara, lalu menceritakan zalika, akan hal itu, yakni bahwa ia atau si Umar ibn al-Khattab ini memerintahkan kepada anaknya si Abdullah ibn Umar untuk menceraikan istrinya, lahu, kepada Kanjeng Nabi. Faqala, lalu berkata, li, kepadaku, kepada Abdullah ibn Umar, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talliqha, wahai Ibnu Umar, ceraikanlah olehmu akan istrimu tersebut. Ketika kita membaca penjelasan tentang hadis ini, maka kita temukan bahwa sahabat Umar ibn al-Khattab ketika memberikan perintah kepada anaknya
yakni kepada Abdullah ibnu Umar untuk menceraikan istrinya ini karena ada sebab, ya, ada sebab syar'i. Tentu sekelas sahabat Umar ibn Khattab yang merupakan salah satu dari sekian sahabat terkemuka, bahkan dinyatakan oleh Nabi bahwa ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dengan siapapun kalian mengikuti dari mereka maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Apalagi dengan sahabat Umar ibn Khattab dalam memberikan perintah kepada anaknya, yakni kepada Abdullah ibn Umar untuk menceraikan istrinya, tentu ada alasannya, tentu ada sebabnya, tidak semata-mata karena dorongan hawa nafsunya. Maka di dalam sebuah keterangan disebutkan kenapa kok sahabat Umar ibn Khattab memerintahkan si anaknya, yakni Abdullah ibn Umar, untuk menceraikan istrinya, karena istrinya ini, istri yang sangat ia cintai ini, itu melalaikan dia dari melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, terutama sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu satu keterangan menyebutkan demikian. Ya, tentu ada landasan atau alasannya. Ketika misalnya orang tua atau apakah ayah atau ibu memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan istrinya, tapi karena hanya sebatas dorongan nafsunya saja, tentu ini bukan menjadi sebuah alasan, ya. Berbeda dengan alasannya sahabat Umar bin Khattab dalam memberikan perintah kepada anaknya untuk menceraikan istrinya. Dan tentu kita harus mengingat bahwa innamat ta'atu fil ma'rufi, innamat ta'atu fil ma'rufi, bahwa ketaatan itu hanyalah pada perkara-perkara yang ma'ruf, kepada perkara-perkara yang baik. Ketika misalnya orang tua memerintahkan kepada sesuatu yang tidak baik, apalagi memerintahkan kepada sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka anaknya tidak apa-apa, misalnya ketika tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya tersebut, ya, bahkan semestinya tidak mau, ya, ketika diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang maksiat, ya, dan itu tentu tidak masuk ke kategori durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini yang harus diingat, bahwa innamat ta'atu fil ma'rufi, ketaatan kepada kedua orang tua itu hanya sebatas pada perkara-perkara yang ma'ruf atau yang baik. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, ingkana, jika ada abal haqqu, kebenaran itu, fi janibil walidaini, di sisi dua orang tua, fatalaquha, maka mentalak atau menceraikan istri itu wajibun wajib. Wa illa, dan jika tidak, bahwa maka menceraikan istri itu jaizun, boleh. Wa qad ra'a, di hadis lain berikutnya, wa qad ra'a, dan sungguh telah melihat siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, melihat rajulan, akan seorang laki-laki, yatufu, yang sedang tawaf, fil Ka'bati, di Ka'bah, hamilan, halih membawa, ummahu, akan ibunya si rajul tadi itu, ala raqabatihi, di lehernya, jadi sambil menggendong ibunya. Sahabat Ibnu Umar, yakni Abdullah ibnu Umar, suatu kali pernah melihat seorang laki-laki yang sedang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya. Faqala, kemudian berkata orang tersebut, orang yang menggendong ibunya tadi ketika tawaf tadi itu, ya bena Umar, wahai Ibnu Umar, atara
apakah tidak melihat siapa engkau anni bahwa sesungguhnya aku jazaituha telah membalas jasa kepada ibuku. Qala, kemudian berkata siapa Ibnu Umar, la, tidak, artinya bahwa engkau tidak bisa membalas jasa ibumu tersebut. Wala bitolqatin wahidatin, dan tidaklah engkau bisa membalas jasa kepada ibumu walaupun untuk membalas akan rasa sakit, akan satu kali rasa sakit pada saat melahirkan. Jadi tidak mungkin dan tidak akan mampu seorang anak itu membalas jasa kepada ibunya walaupun untuk membalas sedikit atau satu rasa sakit yang dialami oleh ibunya pada saat melahirkannya. Walakinnaka ahsanta, walakinnaka akan tetapi sesungguhnya engkau yaitu ahsanta telah berbuat baik. Engkau telah berbaik, memang engkau telah berbuat baik kepada ibumu. Ini salah satunya dengan menggendongnya untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah sambil engkau gendong. Wallahu, adapun Allah iku yusibuka akan memberikan ganjaran kepadamu alal qalili atas yang sedikit balasan kebaikan. Nah, misalnya tadi ya, jadi apapun kebaikan atau balasan yang berusaha kita sampaikan kepada ibu, kepada bapak atau kepada orang tua kita, itu akan Allah kasih ganjaran kasiron, yakni ganjaran yang banyak, ajron kasiron, ganjaran yang banyak. Jadi pada prinsipnya atau pada intinya bahwa sekecil apapun usaha kita untuk membalas jasa dan pengorbanan yang dilakukan oleh ayah atau ibu kita, itu tidak akan mampu untuk membalas ya. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya tidak akan mampu untuk membalas kebaikan dari yang telah dilakukan oleh ibu dan ayah kita. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Ibnu Umar, ya baik, qala bersabda siapa Kanjeng Nabi, bainama salah satu nafarin yatamashawna, ketika ada 3 orang itu sedang berjalan-jalan, akhadhahum, menimpa kepada 3 orang tersebut apa al-matar, hujan. Ketika ada 3 orang berjalan-jalan, maka kemudian mereka mengalami kehujanan. Famalu, lalu berteduh siapa 3 orang tersebut, ila gharin, ke suatu gua, fil jabali, di gunung. Fanhattat, maka lalu menggelinding, ala fahmi gharihim, di mulut gua mereka, yakni gua yang mereka gunakan untuk berteduh dari hujan tersebut. Apa yang menggelinding, yakni sokhratun, batu, minal jabali, dari gunung. Fa'adbaqat, lalu menutup apa sokhrah tadi itu, atau batu yang menggelinding itu kemudian menutupi alaihim, atas mereka. Mereka kemudian terjebak di dalam gua tersebut, tidak bisa keluar karena pintu gua itu tertutup oleh batu yang besar. Faqala, lalu berkata siapa ba'duhum, sebagian mereka, sebagian dari 3 orang itu, li ba'din, kepada sebagian yang lain, ungduru, lihatlah atau angan-anganlah, a'malan, akan amal-amal ibadah, amil tumuha, yang telah kalian amalkan atau yang telah kalian laksanakan,
amal-amal tersebut lillahi karena Allah, khalisatan dalam keadaan ikhlas. Fad'u, lalu berdoalah kalian Allah kepada Allah biha dengan berwasilah atau menggunakan perantara amal-amal tersebut, la'allahu, semoga Allah itu yufarrijuha, memberikan jalan keluar atau memberikan lubang dari terjebak dalam gua tersebut, gitu ya. Jadi menggunakan atau tawassul bil ibadah ini memang disepakati oleh para ulama kebolehannya. Kalau di kitab Mafahim Yajib an-Sahah yang juga disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ketika membahas tentang tawassul, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Di titik poin pada ayat wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian kepada Allah, disuruh mencari al-wasilah atau perantara. Wasilah itu dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah al-ibadah, yang kedua adalah ashkhas atau perorangan ya, atau sosok-sosok orang-orang yang sholih. Dalam hal ini terutama adalah al-anbiya wal mursalin was-sholihin wal awliya was-sholihin. Adapun yang wasilah berupa ibadah ini para ulama telah sepakat tentang kebolehannya. Jadi memang bahwa ibadah ini adalah sarana kita untuk taqarrub dan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke hadis ini. Jadi 3 orang tadi itu kemudian ada yang menyampaikan pendapatnya atau usulannya kepada yang lain untuk mengingat-ingat atau mengangan-angan akan amal ibadah yang telah dikerjakan dengan penuh keikhlasan karena Allah, lalu kemudian nanti berdoa kepada Allah dengan menggunakan wasilah ibadah tersebut agar Allah memberikan jalan keluar, bisa keluar dari gua tersebut. Faqala, maka berkata atau berdoa siapa ahaduhum, salah satu dari ketiga orang tersebut, berdoanya begini, Allahumma ya Allah, innahu, bahwa sungguhnya kelakuan itu karena ada li, itu bagi saya, siapa walidani, 2 orang tua, ini ayah dan ibu, syaikhani kabirani, syaikhani kabirani, 2 orang tua yang sudah tua ya, yang sudah lanjut. Wali, dan itu bagi saya, siapa sibaya, wali, dan itu bagi saya sibayatun, adapun anak-anak sigharun yang masih kecil. Jadi di samping saya punya 2 orang tua yang sudah tua, yang sudah lanjut, saya juga memiliki anak-anak yang masih kecil. Kuntu, adalah siapa saya itu, ar'a, memelihara, alaihim, atas mereka, yang 2 orang tua serta anak-anak kecil itu dalam tanggungan pemeliharaan saya. Fa idza ruhtu, maka ketika masuk waktu sore siapa saya, alaihim, atas mereka, fahalibtu, maka aku memerah susu, lahum, bagi mereka, yakni bagi kedua orang tuaku dan anak-anakku yang masih kecil tersebut. Bada'tu, aku memulai, biwalidayya, dengan kedua orang tuaku terlebih dahulu, askihima, aku memberikan minum,
kepada kedua orang tuaku qabla waladi sebelum anakku. Wa innahu bahwa sungguhnya kelakuan qad na'a bi asyajaru. Suatu ketika tempat gembalaanku ini jauh. Jadi menggembala hewan-hewan ternaknya ini di tempat yang jauh. Tidak seperti biasanya kemudian yang terjadi. Ini apa? Fama ataitu, maka tidak datang siapa aku hatta amsaitu, sehingga masuk waktu sore. Nanti pulangnya terlambat, tidak seperti biasanya. Fawajadtuhuma, lalu aku mendapati keduanya. Lalu aku mendapati kedua orang tuaku tersebut qad nama, aku dapati telah dalam keadaan tertidur. Fahalibtu, maka aku memerah, kama kuntu, sebagaimana ada siapa aku itu ahlibu, memerah susu. Maka ya kemudian sama seperti biasanya, meskipun aku datangnya terlambat dan kedua orang tuaku telah tertidur lelap, aku ya tetap memerah susu seperti biasanya. Fajitu, lalu aku datang bil hilabi, dengan membawa wadah yang berisi susu tersebut. Fakumtu, lalu aku berdiri inda ru'usihima, di samping kepala kedua orang tuaku atau di dekatnya. Akrahu, aku tidak senang an uqidhahuma, membangunkan keduanya min naumihima, dari tidur keduanya. Wa akrahu, dan aku tidak ingin an abda'a, memulai memberikan minum ya, dan aku tidak senang atau tidak ingin memulai dalam beri minum itu bisibiyati, ke anak-anakku qablahuma, sebelum kedua orang tuaku. Wasibiyatu, padahal anak-anak tersebut atau anak-anakku tersebut itu yatadhaghawna, merengek-rengek siapa anakku itu inda qadami, di kakiku. Falam yazal, maka tidak henti-hentinya apa dzalika, yang demikian itu takbi, kelakuanku atau apa yang aku lakukan, wadak bahum, dan keadaan, takbi keadaanku, wadak bahum, dan keadaan mereka, hatta tola'a, sehingga kemudian terbit apa al-fajru, fajar. Jadi si orang tadi itu masih tetap berada di samping dari orang tuanya, menunggu orang tuanya terbangun dari tidur untuk menyampaikan minuman susu yang telah disiapkan tadi. Tetapi hingga fajar kedua orang tuanya tadi itu belum bangun dari tidurnya. Nah, padahal di sampingnya ada anak-anak kecil yang merengek-rengek minta untuk diberi minum air susu, tetapi karena orang tadi itu ingin memberikan minum terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya, ya akhirnya masih menunggu seperti itu hingga terbit fajar atau waktu subuh tiba. Maka kemudian ia melanjutkan doanya, fa in kunta, maka jika ada siapa engkau wahai Allah, itu ta'lamu, mengetahui siapa engkau ya Allah, anni, bahwa sesungguhnya aku itu fa'altu, melakukan siapa aku, dzalika, akan hal itu, ibtigha'a wajhika, karena berusaha untuk mendapatkan ridhamu ya Allah, maka bukalah oleh engkau lana, bagi kami, furjatan, dengan sebuah pembukaan atau dengan sebuah celah ya, atau lubang, naro, yang bisa melihat siapa kami, minha, dari furjah atau dari lubang tersebut, dapat melihat as-samaa, akan langit ya. Fafarajallahu lahum, fafaraja, lalu kemudian membukakan
siapa Allah lahum bagi mereka hatta ra'au sehingga melihat siapa mereka min hadari furjah itu atau dari lubang tersebut as-samaa akan langit. Al-hadis. Jadi ini tidak disebutkan komplit hadisnya, hanya diambil bagian yang terkait dengan pembahasan mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Waqad dzukira dan telah disebutkan fit tafasiri di dalam kitab-kitab tafsir annahu bahwa sesungguhnya kelakuan itu karena ada siapa rajulun seorang laki-laki solihun yang solih fi Bani Israil di Bani Israel diceritakan ada seorang yang solih di Bani Israel walahu dan itu bagi orang soleh tersebut ibnun adapun seorang anak laki-laki ya ibnun tiflun seorang anak laki-laki yang masih kecil walahu dan itu bagi rajulun solihun tadi bagi orang yang soleh tadi itu adapun ijlatun adapun seekor sapi kecil dalam bahasa Jawa disebut dengan pedet punya sapi kecil si orang soleh tadi itu fa'ata lalu membawa siapa rajulun solihun tadi itu biha membawa sapi kecil tadi itu waidatan ke hutan. Orang tadi itu kemudian membawa sapi kecil itu ke hutan. Waqala dan kemudian ia berdoa pada saat membawa sapi kecil itu ke hutan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku Istauda'tuka menitipkan siapa aku kepadamu ya Allah hadhil ijlata akan sapi kecil ini libani untuk putraku hatta yakburo sehingga nanti tumbuh besar siapa putraku tersebut. Ya Allah sesungguhnya aku titipkan kepadamu sapi kecil ini yang nantinya aku peruntukkan bagi anakku yang suatu saat nanti akan menjadi dewasa atau besar. Nah kemudian ceritanya berlanjut wa mata dan kemudian meninggal siapa dzalika rajulu laki-laki tersebut atau laki-laki yang soleh tersebut. Wasarat dan jadilah apa al-ijlatu sapi kecil itu fil ghaidati di hutan menjadi apa? Menjadi awanan, menjadi ya tertawan. Artinya berada di hutan tersebut tidak bisa keluar dari hutan. Berada di hutan, berada di alam bebas di hutan tersebut. Wakana dan ada apa al-ijlah atau sapi kecil itu tahrobu lari atau bersembunyi atau minan nasi dari manusia. Jadi selalu lari dari manusia, tidak bisa diambil, tidak bisa dipegang, tidak bisa dibawa. Jadi selalu melarikan diri dari manusia. Falamma kabura dan ketika telah beranjak dewasa siapa dzalika tiflu anak laki-laki dari rajul solih tadi itu sudah beranjak dewasa. Wakana dan ada siapa anak tersebut itu baron berbakti bi ummihi terhadap ibunya. Wakana dan ada siapa zalika tiflu atau anak tersebut itu yukosimu membagi siapa anak tersebut lalu akan malamnya anak tersebut dibagi menjadi salah satu ajzain 3 bagian. Yusolli yang melaksanakan sholat siapa anak tersebut sulusan di sepertiga malam. Wayanamu dan tidur anak tersebut sulusan di sepertiga malam lagi. Wayajlisu dan duduk siapa anak tersebut inda ra'si ummihi
di dekat ibunya sulusan di sepertiga malam yang tersisa. Jadi dalam satu malam itu dibagi menjadi 3, sepertiganya untuk sholat, sepertiganya untuk tidur, dan sepertiganya untuk mendampingi ibunya, ya, mendampingi ibunya. Fa'idha asbaha, dan ketika masuk di waktu pagi siapa atiflu atau anak kecil itu, intolaqa, ia berangkat atau berangkat siapa anak tersebut, fayahtatibu, lalu mencari kayu bakar si anak tersebut, wayati, dan membawa anak tersebut bihi dengan kayu bakarnya, membawa as-suqa ke pasar, fayabi'uhu, kemudian menjualnya, bima sya'allah, bima dengan harga sya'a yang menghendaki siapa Allah. Pokoknya setelah mendapatkan kayu bakar itu kemudian dijual dengan harga berapapun. Fayatasaddaqu, lalu bersedekah siapa anak tersebut, bisulusihi, dengan sepertiga dari hasil penjualan kayu bakar tersebut. Wayakulu, dan makan siapa anak tersebut, sulusahu, akan sepertiga dari hasil penjualan kayu itu. Wayu'ti, dan memberikan siapa anak tersebut, ummahu, kepada ibunya, sulusahu, akan sepertiga sisanya. Jadi sebagaimana ia membagi malam itu, hasil yang diterima dari jerih payahnya mencari kayu bakar dan ia jual di pasar itu juga dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan, sepertiga dimakan, dan sepertiga diberikan kepada ibunya. Faqalat, lalu berkata lahu, kepada anak tersebut siapa ummuhu, ibunya, yauman, di suatu hari, ya bunayya, wahai anak tersayangku, inna abaka, sesungguhnya ayahmu itu, warasaka, telah mewariskan kepadamu, ijlatan, akan seekor sapi kecil. Dulu bapakmu itu telah mewariskan kepadamu seekor anak sapi kecil. Istauda'aha, yang telah menitipkan siapa bapakmu akan sapi kecil itu, Allah, kepada Allah, fi ghaidati kada, di hutan ini, di hutan yang sudah ditentukan, ya, di hutan ini. Fantalik, maka bergegaslah atau berangkatlah wahai anakku, watu'u, dan berdoalah wahai anakku, ilaha Ibrahim, kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq, dan Tuhannya Nabi Ismail dan Tuhannya Nabi Ishaq. Berdoa ayyaruddaha, agar Tuhannya Nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishak itu mengembalikan sapi tersebut alaika, kepadamu. Wa alamatuha, adapun tanda dari sapi itu, dari sapi yang dulu masih kecil dan tentunya itu nanti sudah tumbuh besar sapi tersebut, tandanya annaka, bahwa sesungguhnya engkau, in nadharta, jika melihat siapa engkau, ilaiha, kepada sapi tersebut, yukhayyalu ilaika, yukhayyalu, maka terbayang-bayangkan, ilaika, kepadamu, anna syu'a asy-syamsi, bahwa cahaya matahari, bahwa percikan cahaya matahari itu yakhruju, keluar, percikan cahaya matahari itu, mijiltiha, dari kulit sapi tersebut. Wa kanat, dan ada ijlah, sapi kecil, sapi tersebut itu sama diberi nama, sapi tersebut diberi nama al-mudhabata, dengan nama al-mudhabah, jadi keemasan. Kalau maknanya keemasan.
Lihusniha karena bagusnya sapi tersebut, wa sufratiha dan kekuning-kuningan warna dari si sapi tersebut. Nah, jadi nanti ciri-cirinya itu sudah disebutkan oleh ibunya seperti itu, bahwa nanti ketika engkau melihatnya itu akan memancarkan cahaya seperti cahaya matahari, ya, dan warna kulitnya adalah kekuning-kuningan. Fa'ata, lalu kemudian datang siapa al-fata, pemuda tersebut, al-ghaidata, ke hutan yang telah tadi disebutkan oleh ibunya. Faro'aha, maka kemudian melihat siapa anak tersebut akan Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, aku memanggilmu, aku menuju, aku sengaja untuk menuju dan mendapatkan engkau, biilah Ibrahim, dengan seraya memohon pertolongan dari Tuhannya Nabi Ibrahim, si balat, lalu menghadap al-baqaratu, sapi kecil tersebut, hatta waqafat, sehingga kemudian berhenti sapi itu, baina yadehi, di depan pemuda tersebut. Faqabadha, lalu memegang siapa pemuda itu, ala qarniha, atas tanduknya baqarah, yaquduha, halih menuntun siapa anak tersebut akan sapi itu dituntun. Fatakallamat, lalu berbicara sapi itu, biiznillahi, dengan izin Allah Ta'ala, wa qalat, dan berkata sapi tersebut, ayyuhal fata, wahai pemuda, albarru, yang berbakti, bi ummihi, kepada ibunya, wahai pemuda yang berbakti kepada ibunya, irkabni, ya, naiklah engkau kepadaku, fa'innahu, karena sesungguhnya karena sesungguhnya naiknya kamu di atas punggungku itu ahwanu, akan lebih nyaman, alaika, kepadamu atau atasmu. Ayo silahkan naik, karena itu nanti akan membuatmu nyaman, wahai pemuda yang berbakti. Itu ya perintahnya si sapi tersebut. Faqala, lalu berkata siapa al-fata, pemuda itu, ya, si pemuda tadi itu menjawab dari perintah sapi tersebut, inna ummi, sesungguhnya ibuku itu, lam ta'murni, inna ummi lam ta'murni bidzalik, sesungguhnya ibuku tidak memerintahkan kepadaku, bidzalika, akan hal itu, yakni menaiki kamu. Faqalat, lalu berkata tersebut, lau raqibtani ma kunta taqdiru alayya abadan, tal jabala an yang qali'a min aslihi, lan qala'a li birrika bi ummika. Ini ya. Sapi tersebut kemudian berkata kepada si pemuda tadi, wallahi, demi Allah, lau raqibtani, seandainya engkau menaiki aku, ma kunta, maka niscaya tidaklah engkau itu, taqdiru, mampu, atau masih siapa engkau, alaiya, atasku, abadan lamanya, fantolik, maka berangkatlah, ayo silahkan naiklah, gitu ya.
Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, italau amarta, seandainya memberikan perintah siapa engkau, al-jabala, kepada gunung, memberi perintah ayang qali'a, agar terlepas apa gunung tadi itu min aslihi, dari akarnya, langkola'a, maka niscaya akan terlepas apa gunung itu dari akarnya, libirrika, karena sebab baktimu, bi ummika, terhadap ibumu, gitu ya. Jadi awalnya tadi si ijlah atau sapi kalau sudah besar menjadi bakoroh, ya. Sapi itu memberikan perintah, silahkan naik ke punggungku karena itu nanti akan nyaman bagimu. Si pemuda tadi itu menolak karena ibunya tidak memerintahkan hal itu, tidak memerintahkan kepada si pemuda tadi untuk naik ke punggung dari sapi tersebut. Lalu kemudian sapi tadi itu masih melanjutkan ucapannya, ya, demi Allah, seandainya engkau menaiki punggungku, maka itu tidak berarti engkau menguasai aku selamanya, maka ya silahkan naik. Bahkan seandainya engkau memberikan perintah kepada gunung untuk terlepas atau terangkat dari akarnya, maka niscaya gunung itu akan terangkat, ya, dari akarnya karena sebab baktimu kepada ibumu. Fasara al-fata biha ila ummihi, faqalat lahu ummuhu, innaka rajulun faqirun wala mala laka wa yashukku alaika al-ihtitabu bin nahar fantaliq fabi al-baqarata. Nah, kemudian ceritanya berlanjut. Ceritanya ini cukup panjang, bahkan hingga 1, 2, 3, ya, bahkan sampai 3 halaman. Bahkan sampai 3 halaman. Fasaro, lalu berjalan atau membawa, ya, ini. Fasaro, lalu berjalan membawa siapa, al-fata, pemuda itu, biha, akan Baqarah tersebut, ila ummihi, ke ibunya. Faqalat, lalu berkata lahu, kepada anak tersebut, siapa, ummuhu, ibunya, innaka, sesungguhnya engkau, wahai anakku, itu rajulun fakirun, seorang yang fakir, wala mala, dan tidak ada harta itu maujud, laka, bagimu, wa yashukku, dan telah berat, alaika, atasmu, apa, al-ihtitabu, mencari kayu bakar, bin nahar, di waktu siang, wal qiyamu, dan bangun, bil laili, di waktu malam. Fantalik, maka bergegaslah atau berangkatlah, wahai anakku, fabi, lalu juallah olehmu, al-baqarata, akan sapi tersebut. Faqala, lalu berkata siapa anak tersebut kepada ibunya, bikam, dengan harga berapa, abi'uha, aku menjualnya, aku menjual sapi tersebut, wahai ibu. Qalat, berkata ibunya, bisalah sati dananiro, dengan 3 dinar. Wala tabi, dan jangan engkau jual, wahai anakku, bi ghairi masyurati, dengan tanpa mendapatkan pertimbanganku, atau dengan tanpa musyawarah terlebih dahulu denganku. Harganya nanti 3 dinar, tetapi nanti jangan sampai engkau menjualnya dengan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu denganku, ya. Itu pesannya dari ibu tersebut kepada anaknya. Wakana, dan ada, abasamanul baqarati, harga dari sapi tersebut itu salah satu dananiro, 3 dinar. Hanya sudah disepakati dari rumah antara pemuda tadi itu dengan ibunya, harganya 3 dinar. Harga dari sapi tersebut itu 3 dinar. Fantoloko, lalu berangkat siapa pemuda, fantoloko, lalu berangkat biha, dengan membawa al-baqarah tadi itu siapa, al-fata, pemuda tersebut, ila suqi, ke pasar.
Wa ba'asa dan mengutus siapa Allah mengutus malakan akan seorang malaikat liyuriya dengan tujuan untuk menunjukkan siapa Allah, menunjukkan khalqahu kepada hambanya. Yang dimaksud hambanya ini adalah si pemuda yang berbakti tadi itu, menunjukkan qudratahu akan kekuasaan Allah, waliyahtabira dan untuk menguji siapa Allah al-fata kepada pemuda tersebut, kaifa birruhu bagaimanakah baktinya pemuda tadi itu bi ummihi kepada ibunya, wahwa padahal adapun Allah itu a'lamu lebih mengetahui. Ya, ini dalam rangka pembelajaran ya, dalam rangka ta'lim, li ajli ta'lim. Meskipun sebenarnya atau pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui. Allahu alim. Allah itu zat yang maha mengetahui. Jadi tujuannya dengan mengirim malaikat untuk menunjukkan kepada pemuda tadi itu akan kebesaran Allah dan menguji seberapa baktinya pemuda tadi itu kepada ibunya. Faqala lalu berkata lahu kepada pemuda tadi itu al-malaku, malaikat tersebut, bikam dengan harga berapa hadil baqarah, sapi ini harganya berapa? Kata si malaikat yang diutus oleh Allah tadi itu ya. Qala berkata siapa pemuda tadi itu, bisalah sati dananiro, dengan 3 dinar, harganya 3 dinar. Wa ashtari itu dan aku mempersyaratkan alaika kepadamu, mempersyaratkan ridho ummi akan ridhonya ibuku atau kerelaan ibuku. Tapi syaratnya memang harganya 3 dinar, tetapi syaratnya aku harus mendapatkan ridho dari ibuku terlebih dahulu gitu. Faqala lalu berkata lahu kepada pemuda tadi itu, siapa al-malaku, malaikat, laka itu bagimu sittatu dananir, adapun 6 dinar. Oh, kalau begitu saya beli dengan harga 6 dinar. Wala tastamir dan janganlah engkau meminta pertimbangan ummaka kepada ibumu. Saya akan beli sapi kamu ini dengan 6 dinar, tetapi kamu jangan minta pertimbangan ke ibumu. Itu kata si malaikat tadi. Ya, ceritanya masih panjang dan insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan kajian berikutnya. Cerita yang menarik tentang baktinya seorang pemuda kepada orang tuanya yang nantinya akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada hikmahnya, dan apabila ada kekhilafan dan kesalahan dalam kami menemani kajian kita di malam hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.